Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Oke guys, kalau saya boleh mengutip sebuah pertanyaan yang juga sudah ditanyakan oleh Coki Pardede mengenai kesurupan Linda pada kasus Vina Cirebon 2016 ini, yaitu kenapa arwah Vina itu nyurupinya malah justru Linda? Kenapa nggak para pelaku? Kalau misalnya arwah Vina ini ngerasukinya para pelaku dan kemudian mengakui semua perbuatannya dan muncul ke publik hingga viral, maka kita semuanya tidak perlu susah payah untuk mencari pelaku yang sebenarnya dalam kasus Vina Cirebon ini, karena sudah dikasih petunjuk langsung oleh arwah Vina. Maka dengan begitu semua masalah langsung selesai guys, dan faktanya hal itu tidak terjadi. Dan kenapa? Mari kita bahas di Bedah Jiwa Manusia. Ini dia. Oke, jadi kita semuanya sudah clear ya, tahu tentang siapa sosok Linda di kasus Vina Cirebon 2016 ini. Karena si Linda ini juga sudah muncul di mana-mana, di berita, di channel YouTube-nya Kang Deddy, kemudian pada saat ketika diwawancarai oleh para pengacaranya. Dan buat kalian yang nggak ngikutin kasus Vina, jadi Linda yang kesurupan ini merupakan salah satu teman dari Vina Cirebon 2016. Dimana diketahui juga bahwasannya Linda ini sudah kesurupan berkali-kali tentang arwah Vina, katanya. Tepatnya setelah kejadian Vina 2016 itu sampai sekarang. Namun yang terdokumentasikan hanyalah pada saat suara Linda ini kesurupan dan kemudian dijadikan film dan viral sampai sekarang. Dan kesurupan yang kelihatan adalah pada saat kesurupan yang terbaru ini yang juga sudah diupload di Instagramnya Hotman Paris. Dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya, itulah lagi itu suaranya. Pertanyaan pertama adalah, dari sekian banyak teman Vina, kenapa yang dirasukin itu justru Linda? Apa alasan yang mendasarinya? Kenapa nggak keluarga dari Vina itu sendiri? Dan sayangnya kita semua sudah tahu jawabannya ketika Mel-Mel, salah seorang saksi kejadian Vina yang sudah muncul di TV One dan di mana-mana. Mel-Mel juga mengatakan bahwasannya Linda itu bersama dirinya sebelum Eki dan Vina ini mengalami kejadian tersebut. Artinya memang ada kemungkinan Linda ini sudah tahu kronologinya. Dan mungkin saja dugaan para netizen ini Linda juga melihat kejadian itu. Pertanyaan kedua adalah pada saat Linda kesurupan yang terbaru itu, dia mengatakan bahwasanya podcast Mel-Mel di channelnya Backpacker itu harus ditelaah kembali. Artinya dalam hal ini Linda nonton podcast tersebut. Nah, pertanyaannya apakah Linda pada saat nonton YouTube podcast itu dalam keadaan kondisi sadar atau dalam keadaan kesurupan arwahnya Vina? Nah, logikanya ketika Linda ini nonton YouTube podcast tersebut, lalu kemudian buka HP dan nonton podcast, kan lucu juga guys. Bagaimana bisa arwah seseorang yang sudah meninggal itu bisa nonton YouTube? Terus kalau kita perhatikan di channelnya Kang Deddy Mulyadi saat mewawancarai sosok Linda ini, dia juga mengatakan bahwasanya yang seharusnya dipanggil itu setannya, bukan dirinya. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Nah, pertanyaannya sebenarnya Linda ini kerasukan arwahnya Vina atau setan nih? Mana yang benar? Dan harusnya kalau orang dalam kondisi kesurupan, logikanya dia nggak tahu yang ngerasukin itu siapa. Karena dalam kondisi kesurupan kan kehilangan kesadaran guys. Kecuali memang kesurupannya itu pura-pura, maka kemungkinan dia bisa diajak ngobrol, digelitikin juga geli, bahkan mungkin bisa diajak podcast juga guys. Setannya aja yang dipanggil. Setannya aja yang dipanggil. Nah, sekarang kita masuk kepada sebuah pembahasan bagaimana sudut pandang ilmiah terhadap kesurupan ini. Kalau kita melihat berbagai analisis di awal tadi, kita sudah tahu sebenarnya apakah Linda ini kesurupan beneran atau enggak. Dan disclaimer ya, di sini saya memposisikan diri sebagai netral. Dan fenomena kesurupan ini juga masih diteliti oleh para ilmuwan. Oke, secara ilmiah, kesurupan itu bisa disebut sebagai possession trance disorder, atau sebuah keadaan di mana seseorang itu kehilangan kesadarannya secara sementara, atau sebuah kondisi di mana keadaan psikologis kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Dan sebuah studi juga mengatakan bahwasanya orang-orang normal juga bisa mengalami kesurupan ringan. Misalnya nih, pada saat kita nyapu tiba-tiba merasa kehilangan sapu, padahal sapu itu diempit di kelek kita atau di ketiak kita. Banyak juga kan kejadiannya bahkan tertangkap oleh CCTV. Atau misalkan juga pada saat kita mengendarai motor, tiba-tiba di suatu saat kondisi tertentu kita teringat oleh sesuatu, misalnya cicilan. Nah, pada saat kita ingat cicilan itu, sebenarnya keahlian mengendarai motor itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Sehingga pada saat kita sadar kembali, kita bingung kok bisa nggak nabrak ya. Tapi tentunya mungkin semua orang nggak mau kalau ini dikatakan sebagai kesurupan. Mungkin orang nyebutnya ya lupa aja. Nah, ada juga sebuah fenomena kenapa pada saat orang kesurupan itu tiba-tiba dia bisa berbahasa asing, yang padahal pada saat kondisi sadar dia nggak bisa bahasa itu. Oke, dalam sudut pandang ilmiah ini disebut hyper recalling, di mana ada sebuah tekanan mental atau batin tertentu yang tidak bisa diatasi oleh individu yang kesurupan itu, sehingga kemudian seseorang tersebut mengalami hilang kendali, tidak terkontrol, bahkan hilang ingatan. Disitulah kemudian penderita tiba-tiba bisa berbicara bahasa asing, yang padahal pada saat kondisi sadar nggak bisa sama sekali. Tetapi studi ini juga menjelaskan bahwasanya mungkin saja orang tersebut pernah mendengar bahasa tersebut
tersebut. Akhirnya pada saat kondisi alam bawah sadar, ingatan yang sekelebat itu menjadi lancar. Nah, ada juga nih sebuah artikel yang sudah diupload di sebuah jurnal mengatakan bahwasanya orang kesurupan itu bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah tekanan batin, trauma, depresi, atau bahkan karena ketakutan melihat suatu hal yang mengerikan. Poin terakhir tadi agak membuat saya tergelitik ketika mengingat Linda kesurupan arwahnya Vina. Apakah mungkin Linda ini sebenarnya mengalami tekanan batin karena pada saat kejadian dia melihat kronologinya, sehingga kemudian karena Linda nggak mampu menahan itu secara psikologis, akhirnya diluapkan oleh alam bawah sadar yang dia sebut sebagai kesurupan itu. Saya nanya aja sih, karena kemungkinan bisa seperti itu, dan bisa juga tidak. Dan artikel ini juga menjelaskan bahwasanya orang dalam kondisi kesurupan, itu 88% kondisi psikologis kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Dan tekanan batin, stres, depresi, itu disimpannya ya di alam bawah sadar. Sehingga biasanya setelah mengalami kesurupan, seseorang itu mengalami rasa yang sangat lega. Nah, kepuasan rasa lega itu sebenarnya juga merupakan bentuk ekspresi bahwa dia sudah mendapatkan perhatian dari orang lain atas beban pikirannya itu. Atau dalam istilah ilmiah disebut secondary gain psychology. Itulah mengapa orang yang kesurupan itu tidak mungkin terjadi pada saat sendirian, karena salah satu tujuannya adalah mencari perhatian itu. Nah, gimana kasusnya kalau misalnya terjadi kesurupan massal? Dalam sudut pandang ilmiah juga ada penjelasannya, di mana ketika orang mengalami sebuah trauma, depresi, lalu kesurupan, lalu dilihat orang lain, maka ini bisa jadi sugesti. Orang lain yang menyaksikan kesurupan itu bisa saja terdampak oleh luapan emosi dari tekanan depresi orang yang kesurupan itu. Atau istilah ilmiahnya adalah modeling, di mana orang-orang yang mengalami kesurupan massal itu secara tidak sadar meniru sikap orang-orang yang lagi kesurupan. Menurut sudut pandang agama tentu beda lagi. Tapi gimana menurut kalian, guys?